ini yang gedenya. Iya. Ini udah SMP lah. Iya. Nah ini dia ternyata punya buat gantungan kunci. Nah. Iya. Playgroup. Nah ini ada nih. Begini ini koleksi sih buat apaan? Ya ini buat edukasi biar nggak ada yang percaya lagi jenglot tuh beneran hidup, nggak ada. Gitu. Untuk apa merasakan efeknya apa? Efeknya adalah ketika orang coba rasain. Nih, gini. Coba rasakan. Nah ini sugesti lagi. Rasakan ada terasa angin kecil-kecil. Kayak gitu. Iya, iya kan? Oh, gitu ya? Rasa. Nah, itu sebenarnya kan tuh. Ini anakku seneng nih. Nih, saya akan coba tarik ya. Wih, sakti nggak? Berarti selama ini cuma diperalat sama dukun aja gitu ya. Emang jenglot fungsinya buat apa? Kalau bagi mereka yang percaya? Iya, fungsinya buat penglaris lah. Penglaris? Iya, penolak jimat bala. gitu? Iya, ini jimat untuk penglaris dibilangnya. Untuk mendatangkan uang. Padahal enggak. Nah, deket banget sama kesirikan kan ya? Iya. Kalau ini bisa buat penglaris, ya saya pengen pakai ini buat jualan cilok, Bang. 1 cilok 1 juta. Sebenarnya yang terjadi sama orang-orang yang percaya kayak gini adalah percaya dirinya doang, Bang, yang berubah. Nah, orang-orang yang pengen pakai pelet, berubah dalamnya ya. Iya, ya orang-orang yang pengen pakai pelet adalah orang-orang yang tidak percaya diri untuk mendekati lawan jenis. Iya, benar. Nah, dia datang ke dukun. Saya mau punya pasangan. Dikasih ini. Yang tadinya nggak berani deketin cewek, karena dia pede, jadi berani deketin cewek. Pasti disukain nih. Iya kan? Padahal cewek seneng ketika cowok berani. Iya, betul. Nah, ketika berani yang tadinya ngomong gugup-gugup, jadi berani action ya kan, ngomongnya ngajak ngobrol. Nah, ketika ngajak ngobrol semua orang lihat, wih kok pribadinya berubah, jadi menarik, ya kan? Karakternya berubah, karakter berubah, kenyataan berubah. Jadi disukain banyak orang, padahal dia sendiri yang berubah. Gak sugesti berarti ya? Dan dalam Islam itu udah diajarin, Bang. Dalam Islam diajarin, pernah dengar nggak Allah bilang, Allah itu tidak akan merubah hambanya kecuali hambanya yang merubah. That's right. Ketika kita doa, kita harus berubah juga, percaya total sama doanya. Ya Allah, misalkan pengen punya penghasilan 25 juta. Gimana pola pikir orang yang punya penghasilan 25 juta? Ya nggak pelit, sering berbagi dan sebagainya. Nah itu harus dipraktekkan, harus berubah ya. Ketika kita berubah, maka keadaan kita berubah juga. Nah. Dan dalam ilmiah tuh belief system disebut ya, Bang. Sistem kepercayaan. Saya jelasin nih. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Cara berpikir kita penting banget. Berarti itu adalah poin pertamanya ya? Iya. Jadi mindset yang pertama kali dirubah. Ketika kita mindsetnya nggak pede, ngelilit tuh udah. Lihat nih, udah kayak tambang lihat. Iya. Lihat tuh. Tadi misah. Iya. Saya nggak senggol, saya nggak senggol bro. Sekarang udah tuh ngelilit tuh, ngelilit kan. Iya. Gitu. Lu kalau misalnya dukun misalnya kan tuh ngelilit. Ini Bang, iya. Energi cinta, woi. Bener Bu. Ini ada Kodam, Polres, Polsek semua di sini. Iya bener. Biasa, acting gitu kan. Wah, gitu kan. Nah, itu sebenarnya pola pikir dia sendiri yang berubah. Berarti emang begitu ya. Padahal kalau misalkan nggak perlu percaya gini, minta aja sama Allah gitu, doa. Ya Allah, berikan hamba jodoh yang baik, solehah atau ya kayak gimana, deskripsikan ke Allah. Ketika kita percaya itu dan nemu ada ciri-ciri itu di sosok orang, kita harus pede harusnya. Iya, kenalan lah sama orang tuanya dan sebagainya. Selesai. Berarti selama ini cuma diperalat sama dukun aja gitu ya, dan ya dia dapat keuntungan dari orang sendiri, effortnya dia sendiri sebenarnya kan. Iya bener. Padahal di agama kita juga diajarin ya, yang pertama dirubah itu mindset kita dulu kan gitu. Iya, ya kitanya dulu yang berubah harusnya. Baru Allah yang merubah kenyataan. Konsepnya gitu. Makanya yang kayak gini-gini percaya kebodohan nih. Kebodohan totalitas. Bayangin, rumput nggak bisa apa-apaan kok dipercaya bisa. Nah, makanya. Iya. Jauh dari zaman Nabi aja dia nggak pernah Iya. Oh, percaya rumput nggak pernah kan gitu ya. Kalau emang ada yang ngotot percaya ini bisa buat pelet, saya jadi pengen ini nih. Kan dia konsepnya gini, Bang. Kayak gini, harusnya taruh di dompet gitu biar tertarik. Kalau beneran bisa membuat tertarik nih, saya mau taruh dompet, deketin Jennie Blackpink. Wih,
Ini pakai bulu perindu nih. Dapat jadi backpack. Mukanya kayak backpack. Aduh. Momolen. Aduh. Sekarang kita telanjangin mitos-mitos deh kalau gitu. Yang dipercaya masyarakat ini awal dari bulu perindu gitu. Apalagi ya? Jenglot ya. Jenglot. Orang ngerasa bahwa jenglot itu makhluk halus yang kemudian ditangkap apa gitu, kemudian terperangkap di situ gitu, entah gimana gitu ya. Kalau dalam Islam tuh jenglot nggak boleh dihilangkan bang, nggak boleh dipotong. Maksudnya? Iya jenglot nggak boleh dipotong. Jenggot! Iya. Aduh. Nah ini kalau dukun ngeluarin jenglot harus acting dulu biar kelihatan sakti. Oh gitu? Iya misalkan gitu. Ini saya akan coba tarik jenglot ya. Oh, nah ini tips biar dianggap sakti di Indonesia ada beberapa tips yo. Pertama bisa slow motion. Karena kalau gini-gini nggak dianggap sakti. Harus gitu kalau nggak bakal dibilang sakti. Aneh. Pertama tipsnya adalah nih gue ajarin sakti nih. Pertama harus bisa gerakan slow motion. Terus mendesah. Asma itu. Terus sama bisa baca mantra bang. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon jauh. Dor. Nah. Lagu balon gua aja jadi mistis ya. Mantranya. Iya. Nah itu. Meletus balon jauh. Aduh, wah. Gitu. Pas dibuka, nah ini. Tuh kan. Tuh mau kabur. Dia. Coba gimana? Jenglot tuh guys. Waduh. Ini tuh kayaknya emosi banget sama Bang Ari Untung nih ya. Kenapa? Oh, karena dia selalu untung gitu. Saya mau membuat rugi gitu. Cuping topan. Oh sorry, ping. Rambutnya panjang. Jadi salah kita salah sebut. Oh ya. Kayak gini, Bayan. Jenglot itu aslinya kan action figure, Bang. Action figure? Iya, aslinya. Jenglot tuh action figure? Sebelum adanya karakter-karakter Naruto, ini tuh zaman dulu belum ada TV kan. Jadi nggak ada yang terkenal figurnya. Makanya perlu figur humanoid namanya. Jadi pajangan yang berbentuk manusia. Dibuatlah dalam bentuk kelelawar. Dari kelelawar bahannya. Oh, ini memang sudah dari zaman dulu ada? Iya. Jadi awal dasarnya kelelawar. Makanya kenapa jenglot itu mitosnya minum darah. Pernah dengar nggak? Iya katanya ya. Jenglot minum darah. Kenapa mitosnya minum darah? Karena terbuat dari kelelawar. Kelelawar minum darah? Minum darah hewan. Oh. Kalau kalong makan buah. Dia terbuat dari kelelawar aslinya. Oh. Nah terus makin perkembangan zaman, jenglot ini makin banyak variasinya bang. Ada yang kayak gini, ini kalau gue praktekin perlu tisu nih. Tisu. Tisu bukan yang tisu bal kan? Tisu asli bukan. Ya? Wah tisu bal beda lagi bang itu, aduh. Tisu masalah. Tisu bal. Ini lihat, kalau misalkan ini harus ditutup nih bang, biar energinya nggak mental, nggak keluar. Iya, kadang kan begitu tuh. Iya. Wah, ya lagi harus gerakan slow motion. Si mantu. Tuh. Oh. Nah, kalau dibuka ya kelihatan banget lampu nih. Nih, tuh. Ya ampun, selama ini. Sebenarnya kayak gini, tapi dia ditutupin kain biar nggak terlalu kelihatan lampu. Jadi sebenarnya ini nih mainan. Ya ampun. Dan gini bang, kalau dukun-dukun gampang, tinggal bilang aja. Pakai sugesti namanya. Jadi untuk membuat korban yakin ini jenglot hidup. Tinggal bilang. Kan tadi aktingnya gitu. Wah ini hati-hati jangan mendekat ya. Nah itu. Ini kayak ditakut-takutin. Hati-hati jangan mendekat. Emang kenapa? Iya, ini nggak boleh ada kamera ya gitu. Iya, ini nggak boleh. Kecuali YouTube gitu ya. Iya benar. Anehnya dukun-dukun kan gitu ya benar. Jangan ada kamera ya, tapi tayang gitu. Tayang iya. Ini nggak boleh ada kamera ya. Nah ini, ini dia makan darah nih minumnya. Minumnya darah ketika malam Kamis. Wih. Ya mana? Jenglot bisa terbang nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus diketali dulu. Oh iya. Nah ini hidup. Dan kalau bagi yang bisa merasakan, ini bisa kerasa nih udaranya. Nah itu sugesti sebenarnya. Bagi yang bisa merasakan, itu... ini bisa terasa udaranya.
Kalau misalnya, jadi justru dibilang itu tuh menstimulasi otak untuk mensugesti itu. Untuk apa efeknya apa? Efeknya adalah ketika orang coba rasain, nih, gini, coba rasakan. Nah ini sugesti lagi, rasakan ada terasa angin kecil-kecil. Kayak udah, gitu. Iya kan? Oh, gitu ya? Rasa. Nah itu sebenarnya kan pikiran si orangnya sendiri yang berusaha fokus ke ujung sini untuk merasakan angin di ujung sini. Jadi angin-angin. Jadi kita yang mantes-mantesin gitu ya. Jadi angin di badan yang lain nggak terfokus. Dia fokus khusus ke angin yang sini. Dan ya angin yang ketiup ya terasa di ujung. Berarti dukun sama mentalis sebenarnya berarti tipis ya? Mirip-mirip. Tapi mentalisme untuk hiburan, dukun untuk pembodohan. Oh. Gitu. Kenapa jenglot? Tahu nggak? Kenapa jenglot ini minumnya darah? Kenapa? Kalau minumnya solar dia gitu. Baja ya? Iya. Makanya saya ngejek dukun, Bang. Dukun kan seolah-olah menghormati buat jenglot, kayak mensakralkan. Saya jadiin gantungan kunci. Ya ampun, lebih jelek lagi loh. Lebih jelek lagi loh. Coba lihat ya, di close up. Ini yang gedenya. Iya. Ini udah SMP lah. Iya. Nah, ini dia ternyata punya buat gantungan kunci. Nah. Iya. Playgroup. Nah, ini ada nih. Mana ya satu lagi? Wah, nggak ada. Begini ini koleksi sih buat apaan? Ya ini buat edukasi, biar nggak ada yang percaya lagi jenglot tuh beneran hidup, nggak ada. Terus kalau dukun biasanya kalau jenglot asli tuh rambutnya bisa panjang. Buktinya panjang mana? Nih, kita taruh sini. Ya. Nih. Saya taruh sini nih. Tek. Udah, nanti seminggu balik lagi. Diganti sama dia. Sama rambut yang lebih panjang jenglot lain. Pasiennya datang lagi, kita lihat ya. Tuh lebih panjang kan? Gitu. Oh iya. Kan nggak bisa dibuktiin kelihatan. Iya, dia iya aja lagi. Iya, masa sih gitu. Seolah-olah masuk akalnya. Emang jenglot fungsinya buat apa? Kalau bagi mereka yang percaya? Iya, fungsinya buat penglaris lah. Penglaris? Iya, penolak jimat bala. gitu? Iya, ini jimat untuk penglaris dibilangnya. Untuk mendatangkan uang. Padahal enggak. Deket banget sama kesirikan kan ya? Iya. Kalau ini bisa buat penglaris, ya saya pengen pakai ini buat jualan cilok, Bang. 1 cilok 1 juta. Iya dong, ngapain jualan? Oke, itu makanya challenge teman-teman untuk yang percaya jenglot itu bisa jadi penglaris. Coba jual sesuatu yang nggak mungkin. Iya, coba jual lah. Cilok 1 cilok 1 juta atau ya jual-jual yang mahal aja. Kalau ada yang beli, nah. Kalau banyak yang beli, gue percaya penglaris tuh ini bisa buat penglaris. Bener, ada satu apa namanya itu kan ada bagian dari teknik marketing aja. Misalnya gini, kalau ada yang beli. Berarti bener nih jenglot. Udah gitu biar dia percaya, orang bisa tuh yang misalnya marketingnya biar dia ke lain, wah lu beli, dibeli. Wah berarti bener nih. Betul. Gitu. Tapi nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Ya belum lama terbukti ada satu tren gimana tak ada satu foto berapa miliar lakunya. Iya. Ya, wah kan? Ini dibocorin betul. Ini rahasia dukun penglaris Bang kayak gitu Bang. Jadi si pengusahanya saya begitu juga soalnya jualan baju reject dulu. Saya suruh temen saya pernah jadi pegawai. Ini berapa Pak? Ini 25.000, murah banget. Ya beli lagi kan? Dia beli yang banyak buat diborong, dibayar, pack. Abis itu lewat pintu belakang balikin lagi tuh barang. Nah, begitu. Itu dukun penglaris rasanya gitu. Jadi ada pengusaha datang ke si dukunnya, butuh penglaris nih, ya udah jual aja apaan kayak ini penglaris nih gitu. Suruh tanam di tokonya, bayar ke dukun 25 juta atau 30 juta. Bayar orang, lu mau makan gratis gak nih? Ya, nih gue kasih duit nih 2 juta nih buat berapa ratus orang. Beli nih di warung ini. Ya udah. Rame bener kan? Iya kelihatannya rame kan sebulan 2 bulan. Nanti makin lama makin surut lagi kan, duitnya habis nih. Ya kan? Nah kayak misalkan 25 juta keluar buat orang bayarnya 5 juta. Iya, rame nih. Kan makin surut, nanti dia balik lagi. Kok toko saya sepi lagi ya? Wah ini ada yang ngirimin lagi. Perlu bayar lagi nih mahar. Diperbudak berarti ya? Diperbudak ya. Terus kayak gitu. Berarti sebenarnya ya orang jadi ketika percaya dengan hal-hal yang mungkin ya bisa mungkin orang bilang percaya dengan yang di luar Allah ya ibaratnya yang kesirikan gitu. Kemudian dia jadi budak setan gitu ya. Dan harus membayar gitu. Walaupun kejadiannya adalah lewat seperti ini sama aja kayak dia ada dealing sama setan juga kan gitu kan. Makanya kan Allah mungkin melarang kita untuk percaya dukun karena nggak pengen umatnya dibodoh-bodohi. Ya berarti memang Allah nggak kepengen kita bodoh kan. Makanya lu minta apapun Allah kan udah bilang gitu. Lu minta apapun gue kasih. Tinggal minta doang.
Bayangin Bang, kalau misalkan kita orang tua bilang ke anak, "Dek, kalau kamu minta apapun bilang ke bapak ya." Anak kita malah minta ke temennya yang nggak punya duit. Kan bego banget. Makanya. Iya, lu ngapain? Kan gue banyak duit nih. Iya. Kita kan merasa sakit hati nggak dianggap. Mungkin Allah kayak gitu juga. Makanya jangan percaya dukun. Allah bilang kayak gitu, biar percaya totalitas, minta apapun ke Allah. Kan Allah udah ngasih rahasianya juga tuh. Sedekah itu bisa meningkatkan rezeki. Terus takdir teman dihitungnya sedekah dan sebagainya. Nah itu dia. Tapi kitanya mau pengen jalan pintas. Kitanya terlalu bodoh percaya hal-hal yang kayak gini. Dan kayaknya juga nggak mau effort gitu, usaha untuk ngedapetin itu kan. Iya betul. Maka dari itu. Nah, banyak lagi nih yang lain nih. Apa tuh? Apa lagi yang belum? Silakan. Rahasia semuanya. Indigo untuk bisa ini ngelihat pawang hujan. Oh, pawang hujan. Pawang. Oh, pawang hujan. Pawang. Itu gimana tuh? Kan lagi sempat viral tuh kan? Iya. Gitu. Sebenarnya gini, pawang hujan tuh kan sebenarnya 50-50 kan? 50% berhasil, 50% gagal. Jadi Iya memang kalau kita ya, maksudnya alhamdulillah sekarang udah nggak pakai apa yang namanya jasa pawang hujan gitu ya, ibaratnya kan. Ya, kalau lagi hujan-hujan enggak gitu kan. Gitu. Sebenarnya gampang, Bang. Untuk jadi pawang hujan di zaman sekarang gampang. Apa tuh? Misalnya Bang Ari nih, ke saya nih, tanggal berapa mau butuh pawang hujan? Misalnya tanggal 10 gitu ya. Tanggal 10 nih. Tanggal 10 ya. Oh ya, bentar ya, saya cek jadwal dulu. Sebenarnya nggak ngecek jadwal. Apa tuh? Buka Google, ramalan cuaca 10. Tanggal 10. Kalau hujan, wah hujan lagi. Bilang aja, "Oh, saya udah ada jadwal." Oh, daripada nanti balok ya. Terus kalau misalkan nggak ada juga, nggak hujan nih, wah nggak hujan nih, berarti ada kesempatan untuk nggak hujan di saat itu, walaupun ada kemungkinan gagal juga kan, perkiraan cuaca. Nah, ya udah, oke, deal tanggal 10. Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal doang. Alasan ketika gagal? Iya. Jadi kalau tiba-tiba ini gagal, udah ada alasan duluan. Ada alasan. Cara alasan yang bisa bikin klien itu percaya. Alasan pertama adalah di sana dan di sana tuh ada acara juga dan digeser dua hujan di sana. Itu sering. Iya kan? Ini hujan kiriman. Iya. Gitu kan lagi di Ancol, ada event juga sebelah situ. Kita dikirimin dari sana. Itu alasan yang sering itu. Kalau ada dukun kayak gitu, saya mau nanya nih. Ini kirimannya reguler apa ekspres? Benar. Kenapa alamat kita kurang lengkap gitu ya? Iya, makanya. Aneh banget. Nah, terus alasan kedua biasanya adalah dia nyiapin sesajen, Bang. Sesajen untuk ditaruh di pohon. Tapi ini nggak ketahuan klien dulu sebelumnya. Iya. Ditaruh di pohon atau di mana gitu. Nah, terus ketika hujan ya dia tetap dengan actingnya ya kan, seolah-olah bisa geser gitu kan. Setelah 1 jam 2 jam nggak berhenti juga, baru alasannya dikeluarin. Nanti dia nyuruh krunya untuk ngerusak sajennya. Pas bentar saya cek dulu ya. Pas ngelihat sajennya rusak, wah ini nih, berarti ada yang ngerusak sajen saya, makanya ini hujan gitu. Iya. Kalau berhasil, dibangga-banggain kan. Oh iya, benar. Tinggal siapin aja bagi saya. Siapin gitu aja. Iya. Berarti semua orang bisa jadi pawang hujan loh. Nah itu. Sekarang di zaman sekarang gampang banget. Tinggal cek aja ramalan cuaca. Perkiraan cuaca. Ini mirip-mirip sama peramal. Peramal beda lagi. Beda peramal. Enggak, misalnya orang yang kayak bisa ngeramal sifat segala macam gitu kan. Saya pernah diramal begini nih. Apa namanya? Kamu apa? Bintangnya Capricorn. Kamu tipe-tipe orang yang nggak suka ditipu ya? Mau bintangnya up Capricorn, Virgo, Pisces, semua orang nggak mau ditipu. Iya belum. Gitu. Ya, itu kalau dalam dunia ilmiahnya disebut Barnum Effect. Barnum Effect itu adalah kata-kata yang diucapkan seolah-olah itu mendeskripsikan si pribadi, padahal itu kata-kata umum yang semua orang mengalami. Karena pernah Bang, penelitiannya dilakukan sama James Randi di Amerika. Orang disuruh berkumpul di suatu universitas, dia nulisin, dia minta bintangnya apa dan tanggal lahirnya, dikirimin, dia buka ditulisin, beda-beda kata-katanya, disebarin lagi, ambil masing-masing, sekarang buka perkiraan saya, ramalan saya, semua pas buka, yang merasa ramalan saya benar angkat tangan, semuanya angkat tangan. Itu Barnum itu. Nah, setelah angkat tangan belum selesai. Nah, sekarang tutup lagi, geser kertasnya ke orang sebelah. Lalu buka, yang merasa benar angkat tangan lagi semuanya. Karena kata-kata umum semua yang ditulis. Beda-beda tapi kata umum semua, kayak misalkan. Contoh.
Bang Ari nih, kalau saya lihat-lihat nih, ini ya penyakit yang sering dialami nih pusing nih, ya. Suka sakit kepala ya. Semua orang begitu. Iya. Gak ada orang selama dia masih punya kepala masih pernah ngerasain pusing. Iya. Terus kayak misalkan gini lagi. Kalau saya lihat nih, kalau emosi sama orang, disakiti sama orang, Bang Ari ini bisa nahan di depan dia ya, nggak langsung dikeluarin. Karena nggak enakan sama orang tersebut. Semua orang begitu ya kan? Mana ada orang disakitin tiba-tiba langsung nonjok. Iya benar. Enggak, pasti dipendam dulu. Iya, dipikir dulu, soal ditahan dulu. Iya. Gitu. Nah, ya, kata-kata kayak gitu Barnum Effect disebutnya. Oh, jadi sebenarnya yang membuat dukun orang itu dipercaya adalah diri sendiri. Iya, betul. Dengan permainan kata-kata itu. Permainan kata-kata. Itu. Benar, orang pinter bohongin. Iya, pinter bohongin. Maka dari itu ya, saya pribadi, ya kita magician tuh, apalagi yang tahu rahasia tarot, ya kita nggak ada yang percaya ramalan. Karena ramalan tuh tipikalnya kayak buang sampah, teknik buang sampah, Bang. Gimana? Jadi kayak kita punya sampah banyak, kita lemparin, mana yang nempel satu. Kan kampretnya adalah ketika pesulap main banyak trik berhasil, 10 trik, satu gagal dihujat-hujat kita. Tapi peramal ngeramal 10 kejadian yang berhasil satu doang. Udah bener banget. Ya kan dipuji-puji, kampret. Kenapa kita nggak? Kenapa kita yang lebih banyak berhasil dianggap pembohong, sedangkan mereka yang nyebarin banyak ramalan satu doang, itu kebetulan langsung dianggap, wih sakti. Oh, sebenarnya itu berarti coba mereka sendiri juga untung-untungan jatuhnya sebenarnya. Iya, saya bisa nih kayak misalkan 2023 nanti. Saya melihat ada artis yang meninggal inisialnya A nih, ada A-nya nih. Udah. Terus nanti buat lagi. Terus saya melihat di tahun 2023 nih ada pesawat jatuh. Nanti di 2023 ada bencana banjir. Tiap tahun gitu. Iya, kayak kemarin ada yang ada kecelakaan yang viral gitu kan, belum ditemukan. Bicara sama saya dia meninggal gitu. Kalau berapa hari memang polanya meninggal ya kalau nggak ditemuin kan. Iya benar. Tapi salah semua dong. Coba peramal-peramal itu salah semua. Bilangnya kan ini berjarak 500 meter. Ada yang diculik goib lah. Aneh. Udah langsung pansos dengan keviralan ya. Iya, itu nyari ini, Bang. Kalau ada satu yang berhasil, betul cocokologi langsung. Itu sakti. Langsung naik, langsung dianggap sakti. Iya. Dulu ada yang bisa ngeramal gini, bakal artis yang meninggal gini, dia yang meninggal. Iya. Pernah kan dulu viral kan? Ada. Dia ngeramal gini. Dia sendiri meninggal. Iya, dia ngeramal kiamat. Dia sendiri yang meninggal. Dia sendiri kena kiamat. Nah, itu dia. Betul. Apalagi? Telur yang daunnya ada paku siapa? Iya. Suka ditemuin tuh keluar paku. Asik. Keluar paku. Iya. Atau di hasil rongsen ada pakunya. Terus ada benda-benda kecil. Tahu nggak itu apa sebenarnya? Apa? Bang Ari, pernah dengar nggak? Belum. Kalau itu enggak, kalau yang itu maksudnya di keluar paku gitu, ronsen keluar paku itu pernah dengar. Keluar paku itu trik. Sebenarnya trik. Kalau misalkan di rongsen dalamnya paku atau benda-benda kecil, itu ada beberapa kejadian memang di Indonesia. Nah, itu setelah diselidiki itu gangguan psikologis namanya. Gangguan psikologis namanya PICA, PICA. PICA ini adalah gangguan makan, di mana seseorang menikmati makanan yang bukan makanan, yaitu benda-benda kecil. Biasanya semua manusia mengalami ini di umur 1 sampai 5 tahun. Pernah tahu anak kecil makan bedak? Kalau itu nggak di stop, ini akan terus sampai dewasa. Makanya peran orang tua itu penting banget. Jangan dimakan. Itu nggak boleh gitu. Nah, orang-orang yang mengidap gangguan PICA ini ketika dia stres, semua orang kan punya stress release ya. Ada yang liburan, ada yang nonton film, ada yang baca buku stress release atau komik. Nah, orang-orang yang mengidap PICA ini gangguan ketika dia stres, dia makanin benda-benda kecil tanpa dia sadari banget. Jadi sambil mikirin masalahnya dia makan. Nelen. Semakin lama semakin banyak. Pernah ada kejadian di Indonesia 40 benda kalau nggak salah, berbeda. Dari mulai uang koin, tutup botol, macam-macam. Tempat sampah apa perut itu? Iya, beneran. Nggak sengaja, dia maksudnya nggak merasa kalau dia ngunyah itu. Iya, bisa ada dua kemungkinan. Ada yang merasa, ada yang enggak. Oh. Jadi ada yang merasa memang dia suka, gitu. Ada juga yang nggak merasa ketika dia stres karena terlalu fokus sama pikirannya, dia ngunyah itu, nelen, gitu. Kemudian di ronsen ada gitu ya? Di ronsen ada. Kalau yang ditempel yang itu keluar itu trik kayak magician biasa gitu? Iya, itu
teknik-teknik ngambil barang aja. Oh. Biasanya diikat di sininya nih bang, dipakein karet. Dukun-dukunnya. Jadi keris-keris kecilnya dipakein karet sini. Ya udah tinggal mana foto misalkan sakit. Coba ditarik dari sini. Nah tuh ada kerisnya. Gitu. Ditarik dari sini doang. 5 juta. Ya, 5 juta udah kayak gitu lagi. Bocor lagi. Kalau ini tebak skor bola. Tebak skor bola. Tebak skor bola. Ya itu cocokologi lagi. Untung-untungan. Untung-untungan kalau ya itu mirisnya adalah ketika peramal ini berhasil dipuji-puji, gagal dianggap biasa. Atau dia coba semua pola yang bener baru ditunjukin gitu kan? Iya. Direkam dulu nih semua kan? Kalau dalam dunia sulap ada kayak gitu betul. Deddy Corbuzier pernah praktekkan itu. Ada tekniknya sebenarnya. Ada tekniknya. Tapi kalau untuk dukun-dukun kebanyakan kayak itu kan saya mau ini nih judi. Ini yang menang kira-kira yang mana? Yang ini gitu. Sama kayak Pak Hujan tadi, tinggal nyiapin alasan ketika gagal. Oh iya. Udah itu doang. Kalau gagal tinggal. Kalau gagal apa nih? Lu sih kurang ikhlas. Iya. Iya, lu sih kurang ini, kurang itu, macam-macam. Waduh. Ini apa lagi yang dibawa nih? Oh, ini batu getar. Batu getar apa tuh? Batu apa? Ya ini sama ya pengobatan yang kemarin viral kan saya mau bongkar ini juga. Jadi konsepnya adalah kayak pembersihan rumah. Nanti ditemuin batu ini. Nah, batu ini bilangnya ada kodamnya. Nah, kodamnya ini ada jinnya nih. Kalau misalkan ini kena cahaya, dia tuh takut jinnya. Jadi kabur. Nih lihat. Tuh. Ini anakku sana nih. Nih lihat. Saya akan coba tarik ya. Wih, sakti nggak? Saya masukin lagi nih. Hop. Wih. Oh iya, slow motion, harus slow motion. Wih. Masukin. Ambil lagi. Masuk duluan. Bisa begitu. Udah masuk duluan. Ini orang kalau mau dapetin batu getar di mana? Hah? Ini di toko alat dukun ada banyak. Toko alat dukun. Toko alat dukun. Iya. Ada yang jual? Iya, ada toko alat dukun. Banyak loh. Toko alat dukun di Jatinegara ada. Itu tokonya toko besar. Besar kayak jual-jual ini jenglot, semar gitu. mesem. Yang punya orang kaya masih ya? Enggak juga, ya biasa lah. Lah kan dia semua dukun dia yang jual alatnya. Enggak juga, karena banyak bang toko alat dukun tuh, bukan satu tempat doang. Loh, kalau dukun tuh misalnya gini, pakai alat itu sama dukun buat datengin banyak uang. Iya. Lah dia yang jual. Berarti tapi kan murah-murah. Iya, maksudnya logikanya kalau orang percaya dari barang itu bisa datengin duit gitu segala macam. Kalau ini duitnya banyak dapat. Lah kan ini yang jual lebih banyak lagi daripada dukun. Juga. Dukunnya bang yang kaya. Ya, penjualnya mah enggak. Oh iya. Karena penjualnya kayak jual ini nih, batu getar ini. Ini harga 50.000. Ini pakai sensor cahaya. 50.000 guys. 50.000, tapi bayangin korban yang ketipu. Korban yang ketipu nih kayak misalkan kan dia konsepnya gini doang nih. Misalnya taruh di sini nih. Ya. Terus dia datang ke rumah orang. Coba saya dapat nih. Nah, dapat gitu. Dapat nih. Nah, ini mana ada cahaya nggak? Ini ada silumannya nih, siluman bekicot. Wih. Oh. Bekicot. Ya. Kayak apa sih? Iya. Siluman bekicot nih, ya kan. Ini kalau kena cahaya dia takut gitu, udah tinggal. Nah, ini kayak misalkan nih, dia tinggal cari posisi. Kalau misalkan ini nggak ada cahaya nih, dia taruh kan diem dulu tuh. Baru disenterin pakai HP biasanya. Baru gerak. Oh. Gitu. Iya. Nanti wah saya tarik. Wah hilang. Gitu doang. Nggak berantem butuh jenggot itu. Terus itu jenglot berantem sama itu udah. Halo sih udah ketahuan. Halo. Udah nggak laku lagi kita halo sih gitu kan. Waduh. Kalau yang ini apa ini? Ini sebenarnya tuh ini telur koclak. Apalagi telur koclak? Coba. Macem-macem sih. Ada isinya kan. Itu sebenarnya ya benda unik doang sebenarnya. Benda unik. Iya. Seolah-olah itu fosil telur, terus dalamnya tuh ada isinya apa? Padahal buatan. Apa nih? Dari kapur? Iya, dari kapur betul.
Iya. Biasanya iya dari bahan kapur batu gitu. Biasanya buat kalau di dunia perdukuhan bilangnya penolak bala lah. Oh. Iya. Padahal itu pun pikiran dia sendiri bang yang berubah. Kayak misalkan bang, banyak masalah nih. Ya banyak masalah nih Kun. Gimana nih Kun? Dukunnya bilang nih. Kuncoro nama gua. Kuncoro. Panggil juga. Kun. Panggilan SMP gua Gon gitu. Nih, pakai ini penolak bala. Nah, sebenarnya kita tuh manusia kan diminta sama Allah itu untuk bersyukur. Bersyukur ini kenapa diminta sama Allah untuk bersyukur? Agar pikiran kita fokus pada hal-hal positif yang ada di diri kita. Orang-orang yang percaya beginian, nih penolak bala, lu jadi lebih banyak keberuntungan. Pikirannya tadinya fokus ke masalah-masalah, dia jadi fokus ke hal-hal yang baik yang datang ke diri dia. Padahal cuma ganti fokus doang. Sugesti aja ya? Iya, sama kayak gini bang. Pernah denger nggak orang yang bilang ikan emas itu tulangnya banyak? Iya. Makan ikan emas itu banyak tulang ya kan? Itu bagi orang-orang yang fokus ke tulang. Kalau fokus ke daging, lebih banyak dagingnya daripada tulangnya. Lah, iya juga sih emang. Iya kan? Nah itu dia. Begitu juga dalam hidup. Kenapa Allah minta kita untuk bersyukur? Agar kita fokus pada hal-hal positif yang bisa kita ucapkan terima kasih. Oh. Iya kan? Nah, ini harusnya nggak pakai gini-ginian. Dengerin apa yang Allah udah suruh dalam hidup. Pedomannya itu Al-Quran ada. Kenapa malah percaya gini-ginian aneh? Sebenarnya kenapa ya orang lebih suka yang instannya? Sebenarnya kalau nggak instan juga sebenarnya bodoh ini. Iya, maksudnya seolah-olah itu minta yang langsung gitu kan itu. Karena kalau doa kemudian bekerja, effort, usaha. Iya, bagi saya malah lebih instan doa. Lebih instan doa bagi orang-orang yang paham tentang doa itu sendiri. Coba jelasin. Nah, doa itu kan sebenarnya kalau dalam dunia ilmiahnya ngejalanin udah dapet nih satu positioning di mana menjadi seorang anti kurafat lah, membongkar sesuatu yang bersifat menangkis kesirikan gitu. Tapi pasti banyak yang musuhin. Banyak dukun-dukun, ngancem-ngancem malah. Ya kalau saya pribadi ya, kalau mereka ini kan kayak nggak suka dibongkar-bongkarin. Penghasilan mereka turun. Sekali lagi tujuan saya itu untuk di kehidupan berikutnya. Tugas saya cuma mengingatkan. Masalah lu mau dengar atau enggak, tanggung jawab lu. Tapi jangan sampai suatu saat ketika Allah nanya ke dia, kenapa lu malah ngebela-belain dukun? Jangan sampai dia jawab nggak ada yang ngingetin. Sumpah demi Allah ini gue ada yang ngingetin. Ancaman terberat? Nggak ada yang berat. Ancaman selama ini kita diancam. Ancaman yang paling diancam mafia. Kalau dukun mah nggak ngefek. Diancam mafia kita pernah. Ada satu barang yang kita nggak bisa sebutin. Karena kalau disebutin ini, kita diancam mau dihilangkan. Oh, secara literally? Iya, dihilangkan benar-benar hilang. Kalau nggak nurutin apa kata mereka. Sampai begitu? Iya.